Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adamana fa'alana bi barakatihi wa bikum fid dharain ila an qala Kitabus Shalah Al-wudu'u wa masailuhu. Qala Allah Ta'ala li Musa alaihi salam, ya Musa tawadda fa in asabaka syai'un wa anta ala ghairi wudu'in fala talumanna illa nafsak, ila akhiril kalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipertemukan kembali di majelis kita yang mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan kita taufik hidayah, istiqamah dan mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pada pembahasan bab yang selanjutnya, yaitu tentang masalah sholat ya. Setelah kita berbicara tentang ilmu, tentang dakwah, tentang tauhid ya, secara global kita masuk kepada pembahasan yang inti adalah tentang masalah sholat ya. Disebutkan sebelum kita mengerjakan sholat ada ibadah yang menjadi muqaddimatus sholat, menjadi muqaddimah sholat. Apa itu? Yaitu berwudu. Dikatakan di sini, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman kepada Nabiullah Musa alaihi salam, kalimullah, ya Musa tawadda. Ini kata Allah, wahai Musa berwudulah engkau ya. Jadi syariat wudu bukan hanya di zaman Nabi Muhammad ya, itu sudah ada dari zaman-zaman terdahulu ya. Fa in asabaka syai'un, maka jika menimpamu ya syai'un sesuatu, wa anta ala ghairi wudu'in, sedangkan engkau tidak dalam kondisi wudu, fala talumanna illa nafsak, maka jangan kau celak siapapun kecuali dirimu sendiri ya. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil daripada hadis ini, daripada riwayat ini, yang pertama ya, bahwasanya tadi wudu sudah ada sejak zaman Nabi Musa ya. Berarti ini ibadah-ibadah yang memang dasarnya sudah ada sejak zaman dulu. Ini ibadah fundamen, ibadah yang penting sekali, kayak sholat ya. Nabiullah Adam alaihi salam, Nabiullah Adam itu sholatnya dikatakan dalam kitab Nihayatuz Zain adalah sholat apa? Subuh. Ini ada isyarat hadirin, permulaan hari manusia dimulai dengan sholat subuh. Begitupun manusia, Nabi Adam, Nabi yang pertama, diisyaratkan dengan subuh. Dan sholatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinamakan dalam Al-Quran dengan sholatul wusta ya. Hafidhu ala sholawat was sholatil wusta, jagalah sholat, terutama sholat wusta. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Apa sholat wusta? Sholat asar. Ini yang banyak gak disadari oleh orang Islam. Ternyata Allah sudah menggambarkan bahwa dari mulai Nabi Adam yang Allah perintahkan sholat subuh sebagai intinya, dan Nabi Muhammad SAW diperintahkan khusus dengan sholat asarnya, menunjukkan waktu kehidupan bahwa setelah zaman Nabi Muhammad adalah masa hari kiamat, karena ditutup dengan sholat maghrib ya. Asar ke maghrib dekat apa jauh? Dekat ya. Nabi Muhammad sholat itu sholat apa? Asar. Makanya umpama orang meninggal diumpamain apa? Maghrib. Nabi Muhammad diturunkan satu surat khusus yang berbicara masalah waktu. Cuman yang dipilih salah satu waktu buat Nabi Muhammad adalah wal asri. Bukan apa tuh? Bukan wazuhri, bukan yang lain-lain, wal asri hadirin. Ya. Jadi isyarat, ini kita generasi apa nih?
Wal asri. Bentar lagi nunggu apa? Wal mag. Umur manusia hadirin. Subuh permulaannya udah. Yang udah ada putih-putihnya tuh udah mau 5:30 tuh. Ya Bang Haji ya. 5:30. Udah mau apa tuh? Maghrib. Ya. Maka kalau sudah hendak masuk sholat maghrib, fatawaddo, wudu dah. Ya, wudu. Isyarat apa? Biar pulang dalam kondisi bersih. Tuh, subhanallah hadirin itu ya. Jadi enggak sembarangan ini ya. Ya tadi kembali lagi tadi ya, salat ya, puasa, wudu adalah ibadah yang memang sejak dahulu sudah ada. Ya. Nah, maka nanti ada tuh beberapa hal yang khusus buat umat Nabi Muhammad. Apa itu? Baca sholawat. Itu khusus buat umat kita. Umat-umat dulu nggak ada tuh sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Musa, nggak ada. Allahumma sholli ala Ibrahim, nggak ada. Cuman umat kita doang yang diajarkan oleh Allah, diperintahkan secara khusus oleh Allah buat sholawat. Makanya ini ada gacoan amalan, kalau kita ngerasa amal kita dikit, perbanyak baca sholawat. Ini amalan generasi wal asri. Nah, yang kedua pelajarannya tadi, kata Allah, ya Musa, kalau engkau di tengah jalan kena musibah dalam kondisi nggak wudu, maka jangan salahkan siapa-siapa. Ada indikasi hadirin, kita kalau di perjalanan ya kita nggak tahu yang namanya musibah. Cuman saya kupas sedikit kata musibah. Musibah itu asal katanya asoba yusibu isobatan wa musoban fahuwa musibun. Ya, fahuwa musibun. Wadaka musobun. Kalimat musibah ya, itu adalah isim fa'il dari kata asoba yang bermakna musibatun ditambahkan tak. Ya. Asalnya musibun, yang menimpa, yang kena. Ya. Ditambahkan tak bermakna lil mubalaghah, berarti kenanya benar-benar kan kena. Makanya yang namanya musibah itu nggak pernah salah sasaran. Namanya musibah, asoba, telah mengenai dengan tepat dan persis, tuh namanya asoba yusib. Maka kalau seandainya kita dapat musibah, maka itu tidak salah alamat hadirin. Jangan nyalahin siapa-siapa. Ada bukti orang naik motor berdua. Biasanya kalau yang naik motor kecelakaan yang paling parah yang mana? Yang belakang. Subhanallah, teman saya naik motor yang kecelakaan yang paling parah yang depan. Yang belakang kepental, dia lompat, dia koprol gaya orang silat hadirin. Langsung berbalik, langsung diri. Allahu Akbar. Kenapa kok bisa kena yang depan? Karena emang musibah. Musibah itu orang yang sudah ditakdirkan tidak bisa mengelak. Itu namanya musibah. Jadi nggak ada yang bisa mengelak musibah. Tuh ya. Ada orang sakit kumpul berlima, yang satu pilek. Kena semua apa enggak? Enggak. Kadang satu doang yang nular, kadang dua. Emang udah pas tuh. Ya nggak bakal bisa ya, mengelak. Kita naik motor lagi mangap, naik motor sambil mangap gitu, mungkin lagi nyanyi apa-apa, lalat masuk lalat. Laler masuk, mana laler hijau lagi hadirin. Kita pengen pakai nasi nggak bisa hadirin. Masuk laler hijau ke mulut. Saya mau tanya, ngepas banget gak tuh? Kenapa ngepas? Musibah. Itu namanya musibah begitu. Sekampung kebakaran, dia doang rumahnya kagak. Nah ya kagak. Sama pernah kejadian tuh, ada mobil parkir di parkiran, semua kering, satu doang hujanan. Itu hadirin ya. Allah, aneh itu hadirin. Itulah musibah. Makanya ketika dikatakan musibatun, itu maknanya menimpa dengan tepat. Itu namanya musibah. Ya. Dan tugas kita hanya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah ini kata Allah, ya Musa, kalau ente kena musibah di tengah jalan gara-gara nggak wudu, jangan salahin siapa-siapa. Tuh. Indikasi kuat. Yang pelajaran ketiga, kalau kita mau kemana-mana, kalau bisa wudu. Karena dengan kita berwudu itu mengurangi daripada kesialan. Kalaupun kena musibah, insya Allah nggak kena mental kita hadirin. Ya. Kan sekarang banyak orang kena musibah, dia bawa mobil, ditabrak dari belakang. Nggak sedikit yang marah orang kena
ketabrak begitu. Ya. Ujung-ujungnya apa? Ribut. Ya. Ujung-ujungnya bisa jadi masuk kantor polisi. Gara-gara cuma ditabrak doang. Tapi seandainya dia wudu dulu. Orang wudu cenderung hatinya adem. Betul gak? Ketika ditabrak orang, biasa, udah gampang ini, udah maafin aja, udah nggak ada urusan lagi hadirin. Ya. Makanya itu penting banget kita kalau jalan tuh wudu. Selain tadi ya kita bisa ya terjaga fisik kita, ya kesucian kita, juga bisa ngademin apa tuh? Ngademin hati hadirin. Ya. Karena orang tuh kalau panas-panasan siang-siang tengah hari bolong diserempet itu cenderung marah hadirin. Kenapa bisa marah? Lu panas siang, motor diserempet, marah. Tapi kalau orang habis sembahyang aja dah, masih adem gitu, beda sikapnya. Nah ini ajaran ya Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Kemudian yang kedua, ja'a rajul ila Syekh Abil Hasan Syadzili radhiyallahu anhu yas'aluhu an yu'allimahul kimia. Ini pernah saya ceritakan ya tentang seorang syekh ya. Tentang seorang lelaki yang pengen belajar tentang ilmu kimia, bukan diajarin kimia, malah disuruh dawamul wudu. Ya. Ketika di dawamul wudu, dawam sholat, ya, habis wudu sholat, habis wudu sholat. Setahun dikerjakan istiqomah, Allah kasih karomah. Apa karomahnya nih anak muda? Ini anak muda bisa merubah air putih menjadi emas. Itu karomah hadirin. Ya. Cuman modalnya dawam wudu hadirin. Memang berat hadirin nih. Saya pernah nyoba-nyoba dulu masih belajar. Amalan sholat malam ya nggak begitu sulit, asal niat aja gampang. Ya, puasa gampang. Yang sulit dawamul wudu hadirin. Makanya kata Nabi la yuhafizul wudu'a illal mu'min. Tidak ada yang bisa menjaga wudu dengan sempurna kecuali itu orang betul-betul beriman. Gitu. Karena ini amalannya nih bisa menyampaikan orang bisa ngerubah air jadi apa? Jadi emas. Bisa menyampaikan Sayyidina Bilal yang seorang budak masuk ke dalam surganya Allah. Kata Nabi, ya Bilal, suara sendal ente sudah kedengeran di dalam surga. Apa amalan ente? Ya Rasul, saya tidak mengamalkan apa-apa kecuali kalau saya batal wudu, saya sholat 2 rakaat. Tuh, subhanallah. Ya. Bahkan ada seorang, saya pernah dengar kisah ya. Ada seorang saking ngejaga wudunya, seorang perempuan punya anak bayi. Ya. Dia jaga wudunya. Subhanallah, sholat, wudu, sholat, sunnah wudu. Sampai suatu saat dia lagi istiqomahin itu di tengah-tengah dia punya anak lagi main. Dia lagi batal wudu. Anaknya main apa tuh? Main semacam penggorengan. Itu anaknya ketimpa penggorengan, melepuh anaknya. Dimikir ya, aneh sholat sunnah wudu apa nolongin anak aneh? Saking dia itu pengen istiqomah sholat sunnah wudu, dia sholat sunnah wudu dulu, subhanallah. Ya. Cuman ini belum makom kita, jangan dicontoh nih. Ini makom yakinnya kuat ini. Ya. Kalau kita jangan daya tersampetin bocah dulu. Di sholat dulu, dia takut ketinggalan istiqomahnya, subhanallah. Rapi dia sholat, dia nangis, minta sama Allah. Allah gabulkan doanya, itu anak sembuh berkah istiqomahnya dawamul wudu. Karena memang betul-betul nih orang ya istiqomah wudu. Nah tadi Allah kasih karomah sama nih. Ya. Jadi kalau orang-orang dulu belajarnya itu modelnya ya karomah. Ya. Kalau kita kan sekarang modelnya kasab, usaha. Kalau orang dulu enggak. Ya. Mereka banyak belajar itu mendekatkan diri sama Allah, ibadah, sholat, puasa, zikir. Ntar apapun mudah dipelajari sama dia. Karena kalau kita sudah pegang kuncinya Allah, kunci ilmunya Allah, Allah akan bukain dengan gampang gitu. Ini saya nggak kisahkan, saya sudah pernah kisahkan ini ya. Dikatakan lagi man ahsanal wudu, siapa orang yang memperbagus wudunya, ahsanas sholata, pasti bagus sholatnya. Siapa orang yang memperbagus wudunya, dikerjakan sunnah-sunnahnya. Ya. Makanya penting juga belajar fikih ya. Ada Ustaz Agil di sini ngajar fikih ya. Kitab apa Ustaz Agil di sini? Kitab apa? Fathul Qorib balik. Hah? Oh udah ganti, udah hatam udah. Ya. Makanya kalau orang pulau ngaji fikih udah bolak-balik kali ya gitu ya. Tapi perlu nih hadirin satu buku yang mudah-mudahan kalau nanti ini udah hatam kali kita pengen baca tuh, namanya Tazkirun Nas. Itu ajib luar biasa ya. Karangan Habib Al-Attas itu. Nah, ini kitab Tazkirun Nas ini memang unik
karena kita fikihnya lain dari yang lain gitu hadirin. Kita fikih tapi pembahasannya itu unik. Kita jarang-jarang dengar. Ya. Kayak kita contoh gini, kita sholat Jumat kan 40 orang ya. Kalau di situ ya suatu hari Habib, saya lupa sama siapa, ketika dia lagi safar di tengah jalan, kayak kita sholat Jumat, cuma berapa orang, udah bikin sholat Jumat gitu. Jadi pendapat-pendapat yang ya dipegang dari para salaf, namanya kitab Tazkirun Nas. Nah ini dia. Jadi kembali lagi tadi, orang yang memperbagus wudunya pasti akan memperbagus sholatnya. Waman ahsanaha, siapa yang bagus sholatnya, memperbagus sholatnya, ahsanallahu umur dinihi wa dunya. Allah pasti perbagus urusan agama dan dunianya. Itu rapi urusan dunia kita hadirin. Ya, kalau memperbagus sholat. Ya. Saya lagi survei nih, lagi nanya-nanya beberapa orang ya. Kan sekarang nih kalau kata orang lagi pada kesulitan ekonomi sekarang. Ya. Yang dagang lagi lesu. Yang kerja lagi lesu, betul ya. Udah mana mau ditarikin tapera katanya ya. Tabungan perumahan rakyat katanya makin pusing lagi tuh kita tuh. Bensin mau ditarik pertalite ya. Ganti pertamax. Wah ini serba mahal, ini serba naik tuh. Buat orang yang memperbagus sholatnya, orang yang bagus sholatnya jangan khawatir hadirin. Rapi urusan dunia kita. Tuh ya. Tapi dengan syarat ya. Apa syaratnya? Masing-masing mengerjakan sesuai dengan makomnya. Ya, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya tuh, manusia itu macam-macam modelnya. Ada yang ahli ilmu. Gimana dia ikhtiarnya? Baca kitab yang banyak, ngaji yang banyak. Ya. Baca ikhtiarnya. Kalau ahli ibadah yang banyak, sholat yang banyak, baca Quran yang banyak. Nah kalau kayak kita nih, ya min ahlil kasab, orang yang kerjaannya usaha, tuh ya. Selain ibadah sebagai kewajiban kita, bekerjalah yang maksimal tuh, ya. Kalau memang pengen dapat hasil yang maksimal baru ya. Jangan kita makomnya ahlul kasbi ya, ahlul ahlul kasab, ahlul asbab, tapi kerjaan kita ahlul tajrid ya. Kerjaan kita ahlul tajrid. Ngapain ahlul tajrid? Dia wiridan, tasbihan. Nah itu kebalik hadirin. Ulama-ulama nggak menyontohkan seperti itu. Ya. Jadi ulama-ulama yang ahlul kasbi, ahlul asbab, mereka juga ke pasar berangkat pagi-pagi malah. Ya. Cuman pulangnya sebelum siang. Tuh, ya. Kalau udah cukup buat kehidupannya pulang. Tuh. Mereka nggak nyari sukses kaya, nggak. Yang mereka cari sekedar cukup. Tuh ya. Nah, jadi kembali lagi tadi, orang yang memperbagus sholatnya akan memperbagus kehidupan dunia dan akhiratnya. Udah kalau sekarang cakep udah tuh. Ya kita lihat banyak orang yang Allah susah hidupnya. Udah gitu main slot lagi hadirin ya Allah ya. Main pinjol tuh ya. Udah susah makin susah ya. Ini namanya orang yang nggak punya kreatif, jalan pintas. Contoh dong orang luar daerah kita. Ya, sekarang saya tanya, yang dagang nasi goreng di pinggir jalan, orang kita apa orang Jawa? Yang buka warung Madura, orang kita apa orang Jawa? Yang jadi OB kebanyakan nih di sini nih, orang kita apa orang Jawa? Orang Jawa kebanyakan. Mereka nggak neko-neko mau kerja apa aja. Kalau kita ke Padang banyak gengsi. Ya Allah, gua dulu kaya banget pakai mobil. Sekarang dorong-dorong gerobak. Jangan malu, selama halal. Ya. Ini yang kadang-kadang menyempitkan rezeki kita. Kita banyak orang kita lebih milih ya pinjol, jaga gengsi daripada usaha tuh ya. Jadi ya orang yang memperbagus sholatnya Allah jamin kehidupan dunia dan agamanya tuh. Wa kana al-Habib Umar bin Hasan al-Haddad, ya dahulu al-Habib Umar bin Hasan al-Haddad yatawadda fil bait, beliau berwudu di rumah ya. Ini paling bagus hadirin kalau kita wudu, memang wudunya di rumah ya. Di tengah jalan baca doa ini, ya Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikan hatiku bercahaya, wa fi sam'i nura, mataku bercahaya, ya wa udhu wa sam'i nura, pendengaranku bercahaya tuh,
wa an yamini nuro, sebelah kananku bercahaya, wa an yasari nuro, sebelah kiriku bercahaya, fauqi nuro, atasku bercahaya, tahti nuro, bawahku bercahaya, amami nuro, depanku bercahaya, wa khalfi nuro, waj'al li nuro, jadikanlah aku bercahaya. Itu doa kalau kita mau ke masjid. Ini yang jarang diamalkan, ya. Baca nggak tadi kira-kira? Insya Allah baca ya. Insya Allah baca ya. Insya Allah. Gimana mau baca? Gak apa lu Ustaz? Ya, ini repot sih. Nah, beliau wudhu di rumah. Wa kana wudhunya beliau Habib Umar bin Hasan Al-Haddad yastagriku sa'atan kamilah. Itu menghabiskan waktu 1 jam. Allahu Akbar ya. Wudhunya berapa? 1 jam. Ada kita wudhu 1 jam. Kita aja wudhu kadang cuma sekedarnya tuh ya. Subhanallah, ini beliau. Kenapa beliau wudhu bisa 1 jam? Ya'ti bi jami'is sunanil lati fil wudhu. Beliau itu mengerjakan seluruh sunnah-sunnah wudhu tuh ya. Cuman ya kalau orang kita nggak tepat ya sekarang ya. Kalau zaman dulu sih wajar ya. Wajar ya. Waktu banyak kosongnya. Kalau sekarang kan waktu begitu cepat ya. Masa kita wudhu doang sejam lah, jam 1 udah. Ini pasti sebelum johor ini, ya sebelum johor. Ya. Kalau kita jatuhannya kalau begini atuh jadi apa tuh? Was. Ya, makanya kata Imam Ghazali, kalau mau was-was jangan ibadah, was-waslah dalam masalah rezeki. Itu was-was boleh. Kerjaan ini halal gak ya? Kayaknya enggak dah. Halal gak ya? Nah, was-was boleh nggak apa-apa. Masalah rezeki. Makanan halal apa haram ya? Was-was kita nggak apa-apa. Tapi kalau urusan wudhu, sholat, ibadah jangan pakai was-was. Bablas saja udah. Ya. Tadi batal kentut gak tadi? Udah nggak, lanjut aja tuh. Ya. Kecuali pas kita pegang basah gitu. Wah, ada baru batal tuh. Gitu. Itu nggak usah pakai ragu lagi. Muttafaqun alaih. Apalagi orang pakai nyium, pantat lu ngapain kuning? Enggak, ini ketempelan ini cat tadi. Itu nggak boleh ya. Udah yakin harusnya. Tuh. Man qara'a ayatal kursi ba'dal wudu, siapa orang yang baca ayat kursi setelah wudu. Ya, ini amalan ya, setelah wudu baca ayat kursi. Yu'ta sawaba arba'ina aliman, maka akan diberikan pahala 40 orang alim. Ya. Diberikan pahala 40 orang alim. Subhanallah. Ya, auradahu fi kitab Al-Aqdin Nafis ya, diriwayatkan dalam kitab Aqdin Nafis ya. Boleh diamalkan itu. Habis wudu baca apa tuh? Ya, ayat kursi. Memang kalau kita wudu, selesai wudu kita baca apa tuh? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Nah, cuman yang Imam Ghazali tegaskan dalam kitab Bidayatul Hidayah, angkat tangannya begini aja. Ke atas, enggak begini. Sampai ketiaknya kelihatan. Yang kedua, pandangan ke langit. Kenapa pandangan ke langit dalam hadis? Ketika orang selesai berwudu dan dia membaca doa tadi itu, ya, Allahumma ja'alni minat tawabina, futihat abwabul jannah, Allah bukain pintu-pintu sorga. Nah, kalau kita doa begini, seakan kita lagi meminta agar dimasukkan ke dalam pintu tersebut. Ya. Dan ini diamalkan oleh guru-guru kita, oleh masyayikh kita, habaib kita. Angkat tangan begitu. Tuh, angkat tangannya begitu. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni itu. Angkat tangan. Nah, selesai baca itu dianjurkan membaca ayat kursi. Setelah ayat kursi baru apa tuh? Inna anzalnat sebanyak 3 kali. Itu ya. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Nah, ini ada salah seorang Habib ya. Ini kemarin lagi rame ya. Mungkin kalau di sini udah nggak kena sih ya. Ya. Namanya orang Pulo khususnya ya, orang Betawi kagak ada yang benci Habib. Kagak ada yang ikutin siapa tuh? Imaduddin CS, nggak ada ya. Kenapa saya bilang begitu? Gampangnya begini. Kita nih orang Pulo, semua orang Jakarta berguru dengan Habib Ali Kuitang. Langsung atau tidak langsung ya. Bang Haji contohnya belajar dengan Ki Usman. Ki Usman belajar dengan Habib Ali Kuitang. Ya, belajar dengan Habib Salim. Habib Salim muridnya Habib Ali Kuitang. Jadi bisa dibilang orang kita ini murid Habib Ali Kuitang semuanya. Itu. Nah, masa iya kalau ada orang ngajak kita benci dengan Habib Ali Kuitang kita ikutin? Masa iya? Ya. Siapa kita? Ya. Walat kita kalau kita seandainya ikut-ikutan membenci para habaib. Maka Habib Kuitang itu jasanya sangat besar buat orang Jakarta khususnya. Ya. Makanya orang Jakarta kalau ada yang ngikutin Imaduddin CS itu, ya,
perlu dipertanyakan sanad keilmuannya, dibelajar sama siapa. Nauzubillah min dzalik. Nah ini ya. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya mengatakan suatu hari, subhanallah, kaifa yatawadda khali Abdullah bin Husain bin Tahir minal jawabi wa huwa min ahli al-ihtiyat wal wara'. Nah, jadi hadirin gini kisahnya. Kalau pernah dengar kitab namanya Sulamut Taufik, pernah dengar Sulamut Taufik? Itu yang ngarang Al-Habib Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Siapa namanya? Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah ini bin Husain bin Tahir punya murid namanya Habib Utsman bin Yahya. Habib Utsman bin Yahya punya murid namanya Habib Ali Kuitang. Jadi jalurnya begitu tuh. Ya. Nah ini Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang pernah saya ceritakan dulu, itu wiridannya setiap hari la ilaha illallah 12.000 kali, sholawat 12.000 kali. Ya. Pokoknya amalannya serba 12.000. Ini begitu luar biasa. Adek ya, ponakannya bilang begini, ya paman aneh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, masa wudhu dari air kolam? Ya, jadi tingkatan wudhu hadirin yang paling tinggi air sungai yang mengalir, itu yang paling bagus. Karena setiap yang mengalir pasti bagus. Ilmu diem nggak bagus, ilmu ngalir bagus. Duit diem nggak bagus, duit ngalir bagus. Ya, tuh. Pokoknya yang ngalir bagus. Ya, termasuk kita nih, kalau kita pala puyang berarti kurang jalan ya, kurang ngalir berarti. Ya, kalau ngalir belum bagus ya. Nah kemudian ini Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wudunya di tempat kolam yang mana airnya diem. Sedangkan kita tahu kadang kolam ada tikus masuk situ jadi bangke. Ya. Emang kolamnya gede, lebih dari 2 kula. Cuman tetap aja sebagian ulama mengatakan ya kurang bagus berwudu di air yang tenang. Lantas ya kalau bahasa kata disayangkan ponakan, ya Allah Habib dah katanya orang waro, katanya orang ihtiyat tuh wudunya di air yang tenang tuh. Ya. Wa lamma qalahul fuqaha min karahatil wudu'i ya minal ma'ir raqid kal jawabil ma'rufa fil jihad. Nah, kemudian Habib Abdullah bin Husain bin Tahir tahu nih ada yang ngomong begitu ya. Bahwasanya ada yang ngomong gimana sih katanya waro masa wudunya di situ gitu. Falamma balaghal Habib Abdullah bin Husain kalam Habib Abdullah bin Umar qala kalamuhu sahih. Tatkala ya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mendengar tuh ucapan Habib Abdullah bin Umar, kata beliau kalamuhu sahih. Yang ngomong begitu, yang ngatain aneh benar. Enggak salah bahwa wudu di air yang tidak mengalir kurang bagus, benar. Enggak salah. Ya. Walakin lama bana Sayyiduna Abdurrahman As-Segaf nih ya. Akan tetapi ketika wali besar ya, yang namanya Abdurrahman Segaf itu, ketika beliau membangun masjid ini di Tarim, dia bikin nih tempat air tadi, itu ketika bikin beliau mengatakan asastu masjidi haza, ketika aku bangun nih masjid, Nabi ya sedang berdiri di mihrabnya dan para sahabat yang 4 semua berdiri di tiang-tiangnya menyaksikan aku membangun masjid ini, termasuk membangun kolam ini, katanya. Subhanallah ya. Jadi kenapa beliau itu wudhu di situ? Karena masjid itu dan kolam-kolamnya pembangunannya disaksikan sama siapa? Sama Nabi sama sahabat. Kalau seandainya berwudhu di tempat kolam itu nggak bagus, Nabi tegur, jangan bikin tuh kolam, bikin yang lain begitu. Nabi diamin aja. Diamnya Nabi pertanda setuju tuh. Nabi aja nggak protes, masa tuh orang ahli fikih protes aneh wudhu di sini tuh, ya. Makanya di zaman kalau udah kembaliin ke Nabi kelar udah urusan tuh ya. Pernah ada orang protes begini, Ustadz, boleh nggak orang kafir masuk ke masjid? Ya, masuk ke masjid. Ada yang protes, oh nggak boleh itu, ya, nggak boleh orang kafir ke masjid, orang harus suci. Orang junub aja nggak boleh ya, orang haid nggak boleh, masa apalagi orang kafir yang dia kalau mimpi basah, kalau berhubungan kagak mandi junub. Dibantah sama seorang ulama, siapa bilang nggak boleh orang kafir masuk masjid? Mana dalilnya? Suatu hari ada seorang sahabat
tokoh besar di kota Mekah. Perang ame Nabi, ketangkep, disandra, diikat di tiang masjid. Diikat di mana? Tiang masjid. Diikat di tiang masjid, dimasukin ke dalam masjid. Itu orang kafir masuk masjid bukan? Yang masukin siapa? Nabi. Tuh. Boleh nggak berarti orang kafir masuk masjid? Boleh. Cuman buat apa gitu kan masalahnya? Buat apa orang kafir masuk masjid? Ternyata subhanallah, Rasul ya nggak cuma-cuma naruh itu orang kafir di masjid, diikat di masjid, dikasih makan tiap hari itu orang kafir. Ini tokoh, bukan orang biasa, tokoh di Mekah, tokoh. Dikasih makan, dikasih minum, nggak dia apain, digebukin kagak, diinterogasi kagak, diikat aja di masjid. Dia lihat orang sholat rapi, selesai sholat orang pulang, dikasih makan. Dia bingung tuh, 3 hari diikat di masjid, udah kayak tamu di situ dilayanin. Selesai 3 hari, dia takjub dengan akhlaknya Nabi dan sahabatnya, ya dilepasin sama Nabi. Dia mandi di luar. Selesai mandi, rapi, pakai baju baru, pakai baju bagus. Ya Muhammad, saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Subhanallah tuh. Berkah diikat di dalam mana? Masjid. Dia bisa lihat tuh orang Islam yang katanya jahat, yang katanya begini-begini kok baik-baik aja tuh. Ya. Jadi perlu nggak orang kafir kadang-kadang dimasukin masjid? Perlu. Buat ngapain? Ngeliatin kita. Kali-kali masuk apa? Islam. Ya, ada saya punya teman, dia pengen sholat ke masjid. Kristen, sama perempuan cuman. Boleh nggak saya ikutan ke masjid? Duduk dulu, duduk. Besok minjem mukena. Besok ngikutin. Boleh. Lama-lama masuk Islam tuh. Memang asalnya ngikut dulu. Nah ini masalahnya kadang-kadang kebalik. Orang Islam ngikut ke gereja, hadirin. Ya, ada awalnya ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan. Lu kemana sih? Mau ke gereja? Aku bosan ke masjid mulu. Mau ke gereja sekali-kali ke gereja deh. Ikut-ikutan tuh, ikut nyanyi, enak juga kayak konser nih. Lama-lama lokot dia hadirin tuh ya. Nauzubillah. Makanya ulama larang betul orang Islam jangan liatin salib. Kenapa yang liatin salib? Kata ulama, siapa yang mandang salib berkurang imannya tiap hari. Lewat gereja liatin salib, jangan ada. Ya. Itu ujian kita tuh ya. Jadi kembali lagi tadi ya. Makanya ulama-ulama kita tegas tuh ya, kalau ada pembangunan gereja di wilayah Muslim, kalau bisa tolak, Kecuali emang tuh gereja lama tuh silahkan. Kemudian masailus sholat. Nah kita masuk ke bab yang kedua tentang masalah sholat. Inna ba'da salihina min ahlil gharab, sesungguhnya sebagian orang-orang soleh yang tinggal di Maghrib atau Maroko suatu hari ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah bermimpi berjumpa Rasulullah. Faqala, maka berkata orang tersebut, ya Rasulullah, halil basmalah ayatun minal Fatihah. Jadi yang sering kita bahas, pernah saya baca dalam kitab, kalau seorang imam ya itu batal menurut kita, maka sebagai makmum tidak sah mengikutinya, termasuk yang beda mazhab. Ada orang beda mazhab sama kita, habis wudhu nyenggol bininya salim, terus jadi imam. Kita sebagai makmum yang Syafi'i nggak boleh ikutin. Ya. Nah ini sering jadi polemik nih. Ya, perbedaan mazhab dalam baca Fatihah. Kadang ada imam nih cuma langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ada jamaah langsung mufarokoh dia. Imam enggak baca Fatihah di Masjid Syafi'i gitu. Kan saklek tuh. Ya enggak sedikit juga yang ribut. Kemarin ada video di Facebook di mazhab Hanafi itu kalau ngucapin amin hadirin enggak boleh kencang-kencang. Sunnahnya pelan. Waladhdallin. Jadi kalau kita nanti mainlah ke Turki, main ke tempat-tempat yang mazhab Hanafi, kalau kita jadi makmumnya jangan kencang. Kalau kencang-kencang ketahuan kita mazhabnya Syafi'i itu. Ini ada kemarin video di tempat Imam Hanafi. Si makmum kencang bacanya. Ya. Waladhdallin. Amin. Itu jamaahnya langsung ditepak begitu. Jatuh tuh langsung dipukulin. Saking fanatiknya hadirin. Ya. Ini bukan di pulau, kalau pulau masih aman insyaallah itu. Ya. Paling diomongin doang. Imam nggak pakai kunut gitu. Ada bener nggak gitu ya? Ya.
Nggak bakal dipukulin nggak, kalau di sini mah diomongin doang paling itu ya. Besok jangan kasih lagi imam nggak pakai kunut gitu. Ini enggak, dipukulin bener. Persis kayak Imam Syafi'i, cuman gara-gara Imam Syafi'i beda dengan Imam Malik. Di Mesir dipukulin Imam Syafi'i. Sampai sakit wasir, ambeien, sampai meninggal setelah itu. Cuman gara-gara beda fikih itu ya. Nah ini jadi polemik tadi, apakah bismillah ayat atau bukan? Mazhab kita, mazhab Syafi'i, ayat. Yang nggak baca bismillah nggak sah sholatnya karena tidak membaca rukun daripada sholat, itu Fatihah. Yang kedua, mazhab Maliki mengatakan bismillah bukan ayat. Ini guru sama murid hadirin ya. Jadi kita nih jangan sampai kaget kalau ngelihat murid agak beda sama guru. Ya, yang namanya murid ada dua, pinter banget ya sama biasa dah, yang biasa. Kalau yang pinter banget, nah ini kadang-kadang nih ilmunya luas. Kayak Imam Syafi'i saking pinternya bikin mazhab sendiri. Cuman Imam Syafi'i cakep adabnya hadirin. Tiap kali beliau ke tempat siapapun, beliau ngikutin mazhab setempat. Itu yang luar biasa. Ya. Makanya ketika beliau pindah ke Baghdad, pengen belajar ilmunya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i tiap hari ngapain hadirin? Ziarah. Imam Syafi'i tiap hari ziarah. Datang nih ke masjid, ziarah dulu ke makam Imam Hanafi. Besok ke masjid lagi, ziarah lagi. Besok lagi, ziarah lagi. Tiap hari ziarah. Jadi kalau ada orang anti ziarah, ya tuh kalah sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tiap hari ziarah. Tuh. Ada salah satu makalah hadirin. Kenapa sih kok ulama-ulama kita ngajarin ziarah wali? Kok ulama-ulama kita nggak nyuruh ziarah orang tua? Jarang gitu. Satu alasannya, ziarah orang tua kudu wajib fardu. Nggak usah disuruh, betul? Orang tua masa kita nggak ziarahin? Tapi justru ziarah wali ini yang penting. Selain orang tua. Kenapa? Siapa orang yang ziarah ke makam aulia, maka paling dikitnya dia diampunin semua dosanya sama Allah. Semuanya sama Allah. Dan paling besarnya dia akan mendapatkan makom wali tersebut. Nah, jadi kita nggak heran kenapa Imam Syafi'i ziarah ke makam Imam Hanafi, karena Imam Syafi'i lagi mencari keberkahan Imam Hanafi. Akhirnya apa? Ilmu orang Baghdad yang dikuasai Imam Hanafi dikuasai oleh Imam Syafi'i. Berkah apa itu? Berkah ziarah tuh ya. Cuma jangan ziarah doang, ngaji. Ini ziarah doang kagak ngaji-ngaji. Enggak pinter-pinter juga. Yang ada pinter ziarah ntar hadirin. Kan ada tuh orang pinter ziarah tuh ya. Ini kalau datang kayak Puncung dia apal tuh. Dia tak Fatih, kalau kita kan Fatihahnya kan dua doang paling ya. Habib Puncung, Habib Munzir sama Habib Ali dah tuh. Ini kalau ahli ziarah hadirin dia apal semua tuh petak-petakannya. Summa almarhum ila fulan min fulan. Summa Habib fulan min fulan, panjang sampai setengah jam tawasul doang. Belum yang lain-lain gitu. Summa ila almarhum yang kuburannya dibalik-balik gitu. Yang kuburannya ketiban asbes tuh. Ya, macam-macam tuh. Jadi kalau kita pengen dapat ilmu, ngaji. Ya. Jadi kalau berkah itu kata guru saya nggak sepaket sama ngaji. Ngaji nggak sepaket sama berkah, beda paketnya. Jadi nggak ada orang ngaji atau berkah, nggak. Dia harus cari keberkahan. Ya. Dan sama orang berkah belum tentu pinter. Pinter dicari juga. Kalau sudah kita belajar ilmu dengan bagus, jangan lupa cari keberkahan. Nah itu ke makom-makom aulia, gitu hadirinnya. Nah, jadi ke makam orang tua sudah merupakan wajib yang fardu dah tuh ya. Jangan sampai kagak. Tapi kalau ke makam aulia tuh kalau bisa contoh bagaimana Imam Asy-Syafi'i ya. Tuh. Nah ini ya. Dia bermimpi ya, ketemu Rasulullah, ditanya ya Rasulullah, apakah bismillah ayat atau bukan? Apa kata Rasulullah? Naam, hiya ayatun minha. Bismillah itu ayat dari Fatihah. Walakin la tubtilu sholata tarikiha, tapi tidak membatalkan sholat orang yang meninggalkan baca bismillah tuh ya. Jadi kalau ada orang nggak baca bismillah nggak batal sholatnya ya. Kata siapa itu yang ngomong? Rasulullah ya. Nah ini bukan buat kita ya. Kalau buat kita baca bismillah. Ini buat kita kalau jadi makmum ketemu ada imam beda mazhab nggak baca bismillah, kan ada yang baca pelan ya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu bacanya pelan, sir namanya. Ada yang nggak baca, langsung aja dibablas. Nah, kita bisa husnuzon pakai ini. Jadi nggak usah apa tuh,
Mufaraqah tuh ya. Lalu yang kedua, lamma nazala Sayyidil Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ya, musadifan waqtal jumu'ah ya, dhahaba ila jami'il balad faqaddamuhu imaman bihim wa kana aktsarul musallina minal Hanafiyah. Tuh, nah ini dia. Lihat bagaimana bijaknya ulama ketika ya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ya sampai ke kota namanya Musawwa. Musadifan bertepatan di hari itu waktu Jum'ah, waktu sholat Jumat. Zahaba ila jami'il balad, beliau pergi ke masjid jami' yang ada di kota itu. Faqaddamuhu, nah karena memang ini ulama disuruh maju imam. Nah ini hadirin ya, kita kalau kedatangan tamu ulama, nah iya suruh jadi imam, suruh jadi khotib, ya. Istimewakan mereka. Kadang-kadang ya nggak mau ngalah itu ya. Mentang-mentang nih jadwal khotibnya dia, wah jangan. Dialah teramplop gua itu dia kembali lagi ya masalah pendapatan ya gitu ya. Jadi kembali lagi nih kalau bisa ya ada, kalau dulu pernah tuh saya ngalamin Habib Umar bin Hafiz ya, masya Allah, ke masjid As-Salafiyah ya tuh ya, seandainya gitu ada khotib gitu, wah nggak bisa nih Habib Umar jadwal aneh sekarang begitu, kira-kira pantas gak ya? Beb jadwal aneh nih Beb ya ngalah lah gitu, jarang-jarang ini gitu. Subhanallah. Akhirnya Habib Hasan Ahmad bin Hasan Al-Attas menjadi imam dan kebanyakan makmumnya bermazhab Hanafi. Falamma ahrama, tatkala beliau takbiratul ihram, asarra bil basmalah, dia baca pelan bismillahnya tuh. Padahal Habib Ahmad mazhabnya Syafi'i. Giliran jadi imam di mazhab Hanafi dipelanin bacaan bismillahnya, so ajib gitu ya. Wasurah ya, dan juga dipelanin baca surahnya, mura'atan limadhabihim, menjaga tuh akan mazhab mereka. Ini yang begini hadirin nih ya. Makanya kita salut tuh sama siapa? Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Beliau kan mazhabnya Maliki. Namanya Al-Maliki udah tuh. Ya. Tapi ketika beliau narik murid dari sini ya, termasuk murid-murid beliau ya banyak di sini ya. Ada namanya Habib Muhsin ya. Kalau antum ke Kemuning itu ada namanya Habib Muhsin Al-Haddad, itu kalau bisa tabarruk kita ke sana ya, kapan-kapan undang ke sini itu. Itu muridnya beliau langsung itu. Said Maliki ketika ngundang murid ke sana, ditarik ke sana, yang diajarin mazhab apa? Syafi'i. Bukan dipaksa mengikuti mazhab gurunya, subhanallah. Ini ya, bijak luar biasa. Makanya ulama yang betul-betul ulama kalau datang ke satu kampung, itu kampung terang. Yang tadinya ribut damai, persis kayak Nabi. Aus Khazraj bertahun-tahun nggak pernah damai. Ketika datang Nabi jadi saudara Ansor. Ya. Nah sekarang kita kedatangan Ustadz malah jadi ribut. Nah ini bahaya aja. Ya. Makanya kita ya harus saling mengerti. Pendapat banyak, ya beda wajar, apalagi beda ya beda pendapat wajar, apalagi beda pendapatan tuh wajar. Ya. Jadi kalau Ustadz sama Ustadz beda pendapat, emang dari dulu. Ada ustadz yang pakai sorban di sini. Tuh. Ya. Ada yang ustadz pakai sorban di sini. Ada yang pakai sorban begini. Ada gak yang begini? Semua ada ilmunya. Jangan pakai nyalain. Nggak bener tuh pakai begini, yang bener begini kayak Habib Umar gitu pakainya tuh. Nggak bener tuh begini, yang bener begini tuh. Pakai di sebelah kiri kayak Habib Zain misalnya. Nggak bener tuh, yang bener begini nih. Anda ke siapa? Kayak Bang Haji Roma. Kan Bang Haji begini sorban itu, megang gitar. Jadi semuanya emang begitu, dari zaman dulu beda-beda. Ya. Jadi kalau saya ada beda sama Ustaz Agil, biasa. Contoh nih beda nih. Ada yang nanya, Ustaz, kalau kita mandi wajib, kan kita sabunan tuh. Ya. Ada orang kan yang mandi wajib dulu, baru mandi biasa. Nah ada orang mandi biasa dulu nih, pakai sabun rapi. Itu kalau kata Gus Baha dalam video yang saya tonton di YouTube, nggak sah orang mandi junub kalau masih ada sabunnya. Nggak sah mandi junub kalau masih ada apanya? Karena air yang sampai ke badan itu berubah menjadi air mustakmal atau air mutaghayyir. Kata Gus Baha. Ya. Nah saya bilang nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Orang mandi masih ada sabunnya. Air itu di kitab Fathul Mu'in, ya. Dibilang ya kalau seandainya ada kita di anggota tubuh kita ada air ada sabun terus kita pakein
Airnya nggak menjadi rusak tuh air, karena sabunnya di mana? Di badan kita. Kecuali sabunnya kita masukin gelas, kita masukin apa tuh? Ember, baru itu nggak boleh. Ini kan air bersih, sampai sini berubah nggak apa-apa. Gitu. Ada beda ulama, wajar nggak tuh? Wajar. Dan itulah fikih. Ya. Fikih itu berdasarkan pemahaman orang. Namanya paham pasti beda-beda. Tuh ya hadirin. Jadi kalau kita ketemu perbedaan di kalangan ulama itu hal yang lumrah. Tinggal siapa palanya. Ya, tinggal siapa palanya. Di sini ketuanya Ustadz Lukman. Saya apa kata Ustadz Lukman aja. Ya. Afwan Ustadz, kalau bisa khutbah Idnya sekali ya. Oh, sekali ya. Siap, sekali khutbah Id. Kan besok Idul Adha nih. Sekali apa 2 kali khutbahnya? Ada nanya gitu, Ustadz kalau khutbah sekali boleh nggak? Pengurus saya Muhammadiyah nyuruhnya sekali. Saya bilang nggak khutbah nggak apa-apa. Ya, nggak sholat itu dosa nggak? Enggak dosa, nggak apalagi nggak khutbah. Ya, nah jadi kembali lagi tadi. Ya, kalau seandainya semua karena Allah, lillahi taala, nggak ada ribut hadirin. Ya, makanya yang kadang ribut siapa? Murid, jamaah ini yang suka ribut. Ustadz mah nggak ribut. Imam Malik dengan Imam Syafi'i, guru murid ini, yang ribut siapa? Muridnya. Ente nih gara-gara Imam Syafi'i masih muda udah ngajar nih dia, gitu ya. Ini kata siapa? Kata murid Imam Malik, masih muda udah ngajar, gurunya di belakangin tuh, ditinggalin. Ya. Bahkan saking beraninya nih murid Imam Malik bilang begini, ngeluarin hadis palsu. Qala Rasulullah, tuh berani ngeluarin hadis palsu. Sayati zaman ala ummati ad-darru min iblis, yakni Muhammad bin Idris. Akan datang satu zaman ada orang yang lebih keji, lebih bahaya daripada iblis, yaitu Muhammad bin Idris. Tuh. Ngeluarin hadis palsu gara-gara dengki itu. Siapa yang bikin ribut? Murid-muridnya. Makanya nih hadirin, kalau ada perbedaan guru sama guru, kita nggak usah ikut-ikutan. Ya, kadang-kadang kita ikut-ikutan ribut. Yang ribut murid, gurunya mah anteng. Dulu di Jakarta, Mu'alim Syafi'i Azami sama siapa? Sami Habib Abdurrahman atau Sayyidil Walid, itu kan beda pendapat. Yang ribut siapa? Muridnya. Mana sih Mu'alim? Ribut. Kalau ketemu baik, ahsan tuh. Nah ini kalau seandainya di kampung kita kan banyak ustadz nih, maksud saya gitu ya. Nah ini kalau kita pakai sistem begini, adem masjid. Ya, apalagi tambah AC 3 biji tuh, makin adem lagi tuh. Apalagi guru-gurunya saling duduk, saling support tuh. Ya, makanya saya pernah bilang dulu, kalau pendapat saya berbeda dengan Ustadz Lukman, ikutin Ustadz Lukman. Kalau pendapat saya berbeda dengan Ustadz Maulana Sarid, ikutin beliau. Ya, apalah pendapat saya di hadapan guru-guru saya itu, gitu. Jelas ya. Tapi beda boleh nggak? Boleh, tuh. Ya. Yang datang ke sini kan nggak semuanya sama. Ada yang pakai baju putih, ada yang pakai baju hijau. Bukan orang PDI bukan, bukan orang P3 bukan. Ada yang pakai baju merah dan sebagainya, nggak dilarang. Yang penting ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Nah ini jadi pelajaran besar dari mu'alif kitab ini, menceritakan tentang Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas sebagai bentuk toleransi kita, bahwasanya manusia diciptakan berbeda-beda dan itu fitrah manusia. Yang penting jangan berantem. Jadi kalau saya berbeda dengan guru saya, ya namanya manusia. Kita punya guru, belajar sana, belajar sini, kadang ngambil sana, kadang ngambil sini. Cuman yang saya usahain, saya kalau tempat guru saya nggak mau beda. Saya kalau di Sadu Yusuf, Sami Allahu liman hamidah, saya sedekap begini. Ya. Kalau di Sadu Rifai, Sami Allahu liman hamidah, saya lurus aja gini. Ya. Kenapa kok begitu? Ya, ini guru kita, ini guru kita. Dan begitulah seharusnya murid, jangan ya nantangin gitu. Sami Allah begini nih, gue nih gitu. Biar lo tahu gitu. Jangan hadirin, jangan. Kita ngikutin aja yang rame apa gitu. Ya. Yang rame itulah ajib luar biasa itu. Ya. Ngimbangin ke sono begini tuh, ke situ begitu, ngimbangin. Nah itulah yang diharapkan. Kalau seandainya mungkin saya salah atau saya ini, tegur aja nggak apa-apa ya, gitu. Kadang-kadang yang namanya ustadz dan namanya guru juga khilaf tuh ya. Jadi kalau misalnya ya ada masalah di satu kampung lantaran seorang guru, ingetin ya. Karena tadi kerusakan umat lebih dulu sebab kerusakan ulama. Ya. Jadi kalau ada salah umat nih, yang mesti berbenah siapa tuh harus itu? Ulama. Karena masyarakat kalau ulamanya benar, diikutin benar-benar, insya Allah masyarakatnya baik.
Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya bermanfaat buat kita semua. Allah berikan kita ilmu yang manfaat, rezeki yang halal, thayyiban mubarakah, anak-anak yang saleh-salehah yang mencintai Allah dan Rasulullah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah syaril Fatihah karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل عبا واستر لنا العورات وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والإخواني وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا المصطفى الرسول بكل سني صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عداد طش صحبه والحمد لله في الباد وتنهي والحمد لله في الباد وتنهي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.